Oke, untuk selanjutnya kita akan cek Bukit Sentul ya. Jadi untuk Bukit Sentul setelah sekian lama tidur, nah, hari ini terbang juga cukup tinggi. Langsung 1, 2, 3 resisten dilewati. Siapa yang menaikkan kira-kira? Kalau secara teknikal untuk Bukit Sentul supportnya sekarang ada di 69 ya, ini support terdekat Bukit Sentul, dan resistennya ada di 74 ya. Kalau lihat candlenya strong bullish ya, naik langsung tembus 3 resisten. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di Bukit Sentul, kira-kira market makernya siapa? Untuk Bukit Sentul hari ini tanggal 6, net diakumulasi sama MG, LG, AZ ya. Jadi MG ya, kalau MG yang goreng memang seperti ini, sekali naik nggak nanggung-nanggung. MG valuasi transaksinya 74,7 M, jadi walaupun net B 20,3 M untuk MG hari ini juga sambil scalperan ya, sambil taking profit. Tapi secara keseluruhan untuk MG masih net B 20,3 M, average di harga 70. Average-nya di harga 70. Jadi floating profit dikit, jadi ada kemungkinan besok ya ada kemungkinan naik lagi ya. Kalau kita cek dulu dari harga bottomnya, kalau kita cek dari sini coba ya, dari tanggal 20 Desember. Kita cek aja dari tanggal 1 Januari ya. Kira-kira yang akumulasi di Bukit Sentul siapa? Dari tanggal 3 aja. Kalau kita cek dari tanggal 3, sebenarnya untuk market makernya ya YP sama MG ya. Jadi harganya itu tergantung MG. MG average-nya di 57, YP average di 50, MG-nya average di 59, YP di 57. Ini kalau kita cek dari tanggal 3 Januari ya, dari awal tahun ini. Secara keseluruhan sebenarnya emang ya ada yang distribusi ini BQ. Yang buat patokan sih mending ya MG sama YP ini ya. Kedua market maker ini buat patokan aja, average-nya di harga 50-an, 57, 59. Jadi kalau besok mau masuk di Bukit Sentul, average mereka kan di sini ya. Ya rawan taking profit juga ya sebenarnya ya, mengingat MGYP juga punya barang pas di harga bottom ini, makanya hari ini terbangin. Ya amannya mending wait and see aja ya. Kalaupun masuk mending di area sini 65-an ya. Mungkin di area sini cukup aman masuk di 65 atau 60. Ya itu untuk saran dari saya, tapi tetap disclaimer, siapa tahu besok mereka market makernya masih mau menaikkan harga Bukit Sentul kan, kita juga nggak tahu. Kalau masih naik dan mau masuk di Bukit Sentul, perhatikan aja level ini. Kalau berhasil breakout di atas 74 dan antara bid overnya mendukung, ya nggak apa-apa, disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk Bukit Sentul. Selanjutnya kita cek PNBS. Dan untuk PNBS hari ini ya masih konsolidasi ya, masih belum bisa breakout resisten. Jadi secara teknikal untuk PNBS itu resistennya ada di 85 dan supportnya ada di harga 57. Kalau kita cek perdagangan hari ini di PNBS gimana? PNBS hari ini tanggal 6 September. Market makernya, kok market maker? Market cap-nya kecil ya untuk PNBS ini, dan hari ini juga masih distribusi ini CCAI net sell. Untuk market makernya ya CCPD ini untuk hari ini, dan mereka juga masih net sell walaupun antara buyer dan seller ini jaraknya nggak terlalu jauh ya, jadi masih konsolidasi. Untuk besok kemungkinan akan masih konsolidasi ya untuk PNBS, jadi belum rame. Ya amannya kalau mau masuk di PNBS nunggu breakout 85 aja ya.
nunggu breakout di sini di atas 85, kemudian bisa pasang antisipasi di harga 81 atau 80. Oke, itu untuk PNBS. Disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Toba. Dan untuk saham Toba hari ini turun tipis ya, 0,55. Tadi mau mencoba breakout resisten cuman gagal ya. Dan di sini juga ada gap loh yang perlu diwaspadai untuk Toba itu. Di sini gapnya belum ketutup. Kalau sampai nutup gap ini kan berarti turun dulu ya ke area support. Jadi secara teknikal untuk Toba resistennya ada di 940 dan supportnya ada di 685. Nah, itu secara teknikal. Kalau kita cek transaksi Toba hari ini gimana? Untuk Toba hari ini tanggal 6 masih distribusi, ini bisa kita lihat bareng-bareng ya, NI, AK, ODBK, MG, Netsel, dan yang masuk YP, PG, LG, EP, XC, XA ya, ini ada retail juga yang masuk di Toba. Jadi perlu hati-hati, ada kemungkinan besok turun ya, ada kemungkinan besok gagal breakout resist ya. Kalau turun target penurunannya bisa cukup jauh ya, mungkin bisa nutup gap di area sini, di area support. Jadi amannya kalau mau masuk di Toba ya di bawah ini, mungkin di harga supportnya di harga 680. Oke, itu untuk Toba ya. Disclaimer, kalau besok naik berarti bandarnya pengen naikin ya. Selanjutnya kita cek saham Swiss. Swiss ini naik lagi hari ini. Kira-kira siapa kemarin yang naikin MG sama YP ya? Kita biar jelas. Untuk Swiss naik cuman gagal breakout ya, tadi cuma nyentuh resisten, nyentuh 4248 ya, cuman turun lagi dan ini masih ada gap. Jadi kemungkinan besok ya hati-hati aja. Ada kemungkinan turun ya, ada kemungkinan turun nutup gap. Kalau emang mau dinaikin ya habis nutup gap naik lagi. Amannya secara teknikal untuk Swiss kalau mau masuk mending nunggu breakout 248 ya, mungkin opennya di 256, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah ini mungkin di 234 atau 236. Oke, itu untuk Swiss secara teknikal. Kalau kita cek hari ini market makernya siapa, Swiss belum berhasil breakout. Dan untuk hari ini di distribusi ya, ini MG-nya taking profit setelah kemarin net buy. TP, MG, PD, Netsel ini bisa kita lihat bareng-bareng ya, masuk CCGR, YP. Jadi mending wait and see aja, mending nunggu nutup gap di sini kalau mau masuk ya, saran saya nutup gap di sini. Dan kalau mau masuk ya disclaimer, kalau saya pribadi kalau mau masuk ya sebenarnya saya nggak minat untuk di saham Swiss, tapi buat teman-teman yang mau masuk mending nunggu breakout resisten. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Dan untuk BRMS hari ini konsolidasi ya. Secara teknikal juga ini agak membingungkan juga ya. Nanggung ini candlenya. Supportnya ada di sini masih di 214 dan resistennya ada di 248. Ini jika menggunakan Fibonacci ya. Kalau kita lihat transaksi BRMS untuk hari ini gimana? Untuk hari ini BRMS di distribusi tanggal 6 September. Ini bisa lihat TPDR net sell 33M. Kemudian yang net buy ada YJ. Jadi ya hari ini distribusi walaupun ditutup profit surplus 0,8. Lu hati-hati kalaupun mau masuk, saran saya mending nunggu di bawah aja ya di 214. Tapi tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Behit. Untuk Behit hari ini turun ya. Turun dan ini turunnya itu masih di atas 74. Kita lihat aja besok. Kalau besok tidak berhasil breakdown,
bertahan di atas 74. Nah, itu ada, kalau ada yang mau masuk di Behit nggak apa-apa, masuk aja. Tetapi tetap disclaimer ya, bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support, mungkin di 73 atau 72. Kalau kita cek perdagangan hari ini Behit gimana? Untuk Behit hari ini tanggal 6 ada yang ya sebenarnya distribusi ya, MG, YUGR, Netcel, BK, AK juga Netcel, tapi ada yang masuk cukup banyak, ini YP 7,4 M ya. Untuk market makernya MG sama YP ya untuk hari ini. Market maker yang satu jualan Netcel, market maker yang satu Netbuy. Jadi ya kalaupun besok bisa bertahan di atas 74 ada kemungkinan mantul naik ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya yang terakhir kita cek saham Pura. Pura. Untuk saham Pura ini di bawah ya, di harga 52, kira-kira apakah bisa bangun? Kalau ada yang akumulasi nggak menutup kemungkinan bangun. Kita cek aja dari mana ya, dari sini ya, dari awal tahun lah. Kita cek dari awal tahun, dan sebelum dari awal tahun kita cek dulu untuk hari ini. Untuk Pura hari ini, nah distribusi, jadi YP, PD, market makernya hari ini ya, ini YP, PD, dan mereka net sell cukup banyak. Jadi tadi ini kesempatan mungkin buat keluar dari Pura ya, sebelum tidur lagi di harga 50. Kalau kita cek dari awal tahun 1 Januari agak geser lah. Kita cek aja dari tanggal 3 aja. Kalau dari awal tahun untuk saham Pura ini juga belum ada yang akumulasi ya. Yang nyangkut ada CP, NI, PD nyangkut di harga, CP nyangkut di harga 65, NI, PD nyangkut di harga 55. Market makernya YPHD ya. Jadi market makernya net sell semua, jadi belum ada yang akumulasi. Perlu hati-hati, kalau dari saya mending nggak usah masuk dulu di saham Pura, tapi tetap disclaimer ya. Kalau yang mau masuk ya resiko tanggung sendiri. Oke, ini aja untuk analisa kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.